Ini mobil pemimpin institut. Keren. Tiara. Oh, hebat. Lepaskan aku. Hancurkan rongsokan ini untukku. Jangan dihancurkan. Kita berhasil. Penelitian teknologi kontrol kuantum nuklir berhasil. Dengan teknologi ini, Republik kita dijamin akan tetap menjadi kekuatan militer teratas di dunia setidaknya untuk 30 tahun ke depan. Mari kita semua memberi selamat kepada Profesor Budi. Bapak sudah bekerja keras. Ini semua berkat usaha semua orang. Bapak, saya ingin membawa data teknisnya ke distrik pusat secepat mungkin. Semakin cepat diterapkan, semakin cepat perang federasi bisa diakhiri. Bagus. Nanti, kamu bisa pakai kendaraan dinas pemerintah saya. Itu dikenal di distrik, jadi akan lebih mudah. Bantu saya membawa mobil ke pintu masuk. Ya, Bapak. Profesor Budi, Anda memang hemat. Baju Anda sudah usang begini, masih tetap dipakai. Ini, pakailah seragam baru ini untuk sementara. Jangan sampai orang di distrik mengira kami memperlakukan talenta terbaik dengan buruk. Terima kasih, Bapak. Sebenarnya, bagi orang seperti kami yang selalu di lab, pakaian seperti apapun tidak masalah. Mobilnya sudah datang. Bapak sendiri juga begitu. Bapak menghabiskan semua dana untuk penelitian, dan masih pakai mobil tua seperti ini. Mungkin tua, tapi plat nomor ini adalah tiket emas institut kita. Dengannya, institut. Dengannya, perjalananmu dijamin lancar. Hati-hati di jalan. Begitu teknologi ini diterapkan di medan perang, pasti akan menggemparkan dunia. Saat itu, Profesor Budi akan menjadi tokoh nomor 1 dalam penelitian nuklir, seorang harta nasional Republik kita. Profesor Budi dari Lembaga Riset Nasional ternyata mengembangkan teknologi kuantum nuklir. Korporasi puncak kami berawal dari bahan bakar fosil. Sekarang, dengan bangkitnya energi baru, kami diambang kebangkrutan. Hanya teknologi baru ini yang bisa menyelamatkan kami, bahkan membuat kami menjadi yang terkaya di Republik. Jadi, Anda ingin saya mengamankan lisensi teknologi Profesor Budi? Untuk orang seperti itu, saya harus datang sendiri untuk mengundangnya. Profesor Budi saat ini sedang dalam perjalanan ke distrik pusat. Siapkan hadiah yang mewah untukku. Distrik itu area terbatas. Saya khawatir kita tidak bisa masuk. Distrik itu terpencil. Profesor Budi pasti akan melewati sebuah SPBU dalam perjalanannya, dan di jalan tol itu, hanya ada satu SPBU milik Puncak. Kamu tunggu dia di sana. Saya akan menyusul. Ya, Bapak. Rongsokan macam apa ini, berani menghalangi jalanku? Pecundang bangkrut. Hei, kamu. Lupakan saja, isi sampai penuh, harus mengantarkan dokumen-dokumen ini. Tuan Surya, Tuan. Saya sudah dapat, Tuan Surya. Ah, Tuan Surya. Apa yang membawa Anda ke sini? Hanya menyelesaikan beberapa urusan. Oh, benar. Mobil itu di sana. Berani membunyikan klakson padaku. Nanti, isi mobilku sampai penuh. Ah, Tuan Surya. Anda terlalu baik. Serahkan hal kecil seperti itu padaku. Tuan Surya, silakan, masuk ke dalam.
Ayo, lakukanlah. Mengendarai mobil domestik murah. Mungkin seorang pengecut. Hai. Bensin biasa, isi penuh. Hei, baiklah, tunggu sebentar. Ditambah, dia seorang wanita, bahkan lebih mudah ditangani. Libu Aleman. Sudah terisi penuh. Itu akan menjadi Rp1.500.000. Semahal itu? Ini, pindai kodenya. Tunggu. Tangki saya menampung 15 galon. Hah? Bagaimana mungkin Anda memasukkan 25 galon? Gimana caranya kamu bisa memasukkan 25 galon ke dalam benda ini? Hei, kamu ngomongin apa? Lihat baik-baik, ini tangki 15 galon. Itu paling-paling cuma Rp750.000. Gimana kamu ngitungnya 25 galon bisa jadi Rp1.500.000? Gue mana tahu? Itu yang tertulis di pompa. Itu yang harus kamu bayar? Bukan yang tertulis di pompa. Secara fisik mustahil. Mustahil? Lihat. Ini adalah SPBU Korporasi Puncak. Pompa-pompa ini lebih akurat daripada siklus menstruasimu. Gue yakin kamu yang main-main dengan mobil tua ini. Ini mobil dinas. Masa bisa dimodifikasi? Dinas? Bukan dinas? Siapa yang peduli? Gak pernah dengar? Dengerin baik-baik. Bayar sekarang. Jangan lama-lama. Gak boleh kurang 1 sen pun. Rp1.500.000. Bayar. Kira-kira kapan ya Profesor Budi bakal muncul? Orang dengan statusnya pasti naik mobil mewah. Kita bisa lihat dari jauh. Bensin cuma Rp675.000, tapi kamu minta Rp1.500.000? Mending kamu rampok aja gue. Ya, itu kata kamu. Rio, Johnny, ada yang mau kabur bayar. Kasih ke gue. Dengerin baik-baik. Kalau kamu nggak buru-buru bayar sekarang juga, besi tua ini nggak bakal kemana-mana. Maksudnya apa? Mereka jelas-jelas mau memeras gue. Telepon polisi berarti harus kasih keterangan. Nanti kalau sudah selesai, kawasan Capitol sudah tutup. Baiklah. Gue bayar, tapi gue butuh struk, dan harus tercantum nomor pompa. Oke. Tapi kamu scan dan bayar dulu, baru kamu dapat. Pembayaran Alipay diterima, Rp1.500.000. Struknya. Hei, tentang itu. Printer struk kami rusak. Kami cuma punya slip tulisan tangan. Mesin struk kami rusak. Cuma minta struk. Aku tadi lagi pindai kodenya, kenapa kamu nggak bilang? Aku lupa aja. Mau apa enggak? Kalau enggak, aku buang nih. Aku tanya sekali lagi. Ya? SPBU Korporasi Puncak ini. Beneran ngasih struk apa enggak? Hei, kamu ngapain? Siapa yang izinin kamu rekam? Kamu langgar hak citra saya. Kamu tahu itu, kan?
Dengerin, taruh itu. Serahkan HP-mu, taruh, keterlaluan. Ada apa? Berani-beraninya mereka. Kita nggak terima. Mereka ngerjain dia. Nggak masuk akal. Hei, masih aja rekam? Kasih HP itu. Mundur. Kalau kamu maju satu langkah lagi, aku laporkan kamu untuk perampokan. Sebenarnya, kayaknya, kamu yang bakal dilaporkan. Tuan Surya. Semua di sini milik kami. Rahasia bisnis korporasi Puncak. Adalah, Rekamanmu dengan ponsel domestik murahan itu, termasuk pelanggaran kerahasiaan komersial dan sebuah kejahatan. Saya perintahkan kamu untuk hapus rekaman itu sekarang juga. Rekaman ini nggak boleh dilihat Profesor Budi. Aku hanya membela hakku. Apa pantas pecundang miskin sepertimu, yang cuma bawa mobil domestik murah, bicara soal hak? Dengarkan. Akan ada orang penting yang datang ke sini. Kalau kamu terus-terusan bikin keributan seperti ini dan membuatnya marah, dia bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Kalau kamu mau hidup, hapus video itu sekarang dan pergi dari sini. Bagaimana kalau aku tidak menghapusnya? Tidak hanya tidak menghapusnya, aku akan tunjukkan video ini padanya. Aku akan tunjukkan padanya wajah asli dari korporasi Puncak kalian. Betapa buruk dan menjijikannya sebenarnya. Kamu mati. Kalian semua buta, tahan dia untukku. ayo. Lepaskan aku. Lepas. Wah, mereka benar-benar main fisik. Beraninya mereka. Lepaskan aku. Ini keterlaluan. Lepaskan aku. Lepas. Anak kecil, kamu gila. Berani-beraninya kamu memprovokasi mereka? Hapus saja videonya. Kalau tidak, kamu akan dalam masalah besar. Kenapa aku harus menghapusnya? Ini bukti mereka memerasku. Apa, orang yang bawa mobil domestik tidak pantas diperlakukan dengan adil? Orang biasa pantas ditindas, begitu? Betul sekali. Orang miskin sepertimu adalah sampah masyarakat. HMPH. Kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Terutama orang sepertimu, pecundang miskin yang bawa mobil domestik murah. Karena kamu tidak mau menghapusnya, aku yang akan melakukannya sendiri. Cuma hapus rekamannya aja terlalu ringan hukumannya. Kalau kabarnya sampai tersebar, orang-orang bakal mikir anjing gila mana aja bisa macam-macam sama kita. Aku mau kamu ganti rugi. 12 juta rupiah buat gaji yang hilang. Kamu sudah nipu aku soal bensin. Sekarang berani-beraninya minta ganti rugi, mimpi kali. Lepasin. Lepasin aku. Memang ada orang yang gak kapok-kapok. Aku hapus semuanya. Kembaliin HP-ku. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Masukin passwordnya. Kali ini aku maafin kamu. Biar aku jelaskan. Aku ini pejabat pemerintah. Penculikan dan pemerasan cuma nambahin pasal buat kamu. Ah, yang benar aja. Kamu sampai berani pura-pura jadi pegawai negeri? Mau bohongin siapa? Ah? Aku perintahkan kamu buat kasih password itu sekarang. Passwordnya. Dengar, nona muda, bayar aja, bayar biar urusannya selesai. Kita semua udah biasa begini. Iya. Cara-cara mereka nggak bisa kamu bayangin. Dengarkan. Aku kesini mewakili Institut Penelitian Nasional untuk urusan dinas. Apa? Maksud kamu nggak punya rasa hormat ke institut? Orang rendahan kayak kamu berani ngaku dari Institut Penelitian Nasional? Lihat aja mobil rongsokan yang kamu bawa. Kalau kamu beneran dari institut,
Aku bakal bersujud bersihin sepatumu. Aku bakal bersujud ngilapinya. Kalau gitu buka lebar-lebar matamu, dan lihat plat nomor di belakangku ini. Oke. Biar aku lihat. Memangnya ada apa sama rongsokanmu ini, platnya? Apaan sih? Kupikir ini semacam edisi spesial berlapis emas. Ini cuma plat nomor yang agak tidak biasa. Beli online cuma beberapa puluh ribu. Hah? Kalau belum pernah lihat plat nomor khusus sebelumnya, telepon saja bosmu dan tanya. Kamu sedang menghalangi tugas resmi, penculikan, dan menyerang pejabat pemerintah. Itu minimal 3 tahun penjara. Kamu akan masuk penjara. Penjara. Kenapa kamu tidak lihat dirimu sendiri? Pecundang miskin yang nyetir mobil domestik murah. Bajumu penuh lubang. Apa hakmu untuk memenjarakanku? Kamu suka pura-pura ini mobil dinas, ya? Hancurkan. Tuan Surya, apapun yang baru saja dia katakan, Saya yang akan bertanggung jawab penuh. Hancurkan. hei, hancurkan, kamu. Jangan berani-berani menghancurkannya. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu hancurkan, tidak akan sesederhana 3 tahun penjara lagi nanti. Masih mau berakting? Mana ada pemimpin nyetir rongsokan kayak gini? Hari ini, mewakili Direktur Institut, aku akan memberimu pelajaran. Hancurkan. Hancurkan untukku. Betul. Pemimpin macam apa yang nyetir mobil tua seperti ini? Kita hampir tertipu oleh jalang ini untuk sesaat. Jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Lepaskan aku. Berhenti. Bima. Asyik apa cuma mukulin dia? Ayo kita bersenang-senang. Baiklah. Nanti ku beri kamu sesuatu yang benar-benar seru. Kamu mau apa? Berani sekali mereka. Ini mobil pemimpin. Turun dari sana. Lepaskan aku. Memuaskan. Nona kecil. Aku sudah bilang bayar tadi, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang biaya bersih-bersih dan perbaikan akan bertambah beberapa puluh juta rupiah. Bima, Ya? cek mobilnya. Lihat ada barang berharga apa tidak. Kita ambil sebagai kompensasi. Ini, Tuan Surya. Harusnya bilang dari tadi. Biar aku lihat. Susah amat. Tuan Surya, ini. Tuan Surya, semuanya sudah saya periksa, tidak ada yang berharga di sini, cuma barang-barang murahan, sampah semua. Sial. Kamu miskin banget, ya? Institut Penelitian Nasional itu untuk melayani negara. Sebagian besar dana kami untuk penelitian. Ya jelas kami nggak punya uang. Masih berani membantah? Apa-apaan ini? Tuan Surya. Lihat ini. Tuan Surya. Lihat. Saya nemu sesuatu yang menarik. Wah, barang ini kelihatan menarik. Jangan sentuh itu. Itu data rahasia negara yang akan dikirim ke distrik Capitol.
Ini tentang seluruh upaya perang Republik kita. Harus kuakui, kamu orang yang paling sok yang pernah kutemui. Cuma hard drive jelek, data rahasia negara, bohong. Hancurkan juga barang itu. Siap? Jangan, datanya cuma ada satu salinan. Kalau rusak, teknologi kita akan mundur 3 tahun. Banyak prajurit Republik akan mati karenanya. Abaikan dia, lakukan. Aku peringatkan kamu, hard drive ini ada pelacaknya. Kalau rusak, institut akan mengirim orang mengejarmu. Kalau mau hidup, taruh kembali sekarang. Apa? Pelacak? Kalau gitu pasti kita hancurkan. Apa? Kamu terus bilang kamu dari institut, kan? Nah, aku pengen lihat. Kalau aku hancurkan barang ini, institut mau ngapain? Kamu. Tunggu. Aku bisa maafkan yang barusan terjadi. Aku bahkan bisa bayar kalian. Berhenti. Tolong, aku mohon. Aku mohon. Sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Aku cuma pengen lihat apa institut beneran bakal muncul. Hancurkan. Jangan. Tepat sasaran. Pak, ada masalah. Hard drive Profesor Budi sudah rusak secara fisik. Apa? Aku akan telepon dia sekarang. Aduh. Barang sampah ini benar-benar hancur. Tidak ada tanda-tanda siapapun dari institut. Kalian bodoh. Data ini bukan hanya hasil kerjaku sendiri, ini adalah keringat dan darahku selama bertahun-tahun. Apa kalian sadar bahwa hard drive ini menyimpan harapan bangsa kita untuk menjadi negara adidaya terkemuka di dunia? Ya, benar, dan aku adalah raja alam semesta, selalu mengoceh tentang rahasia negara. Kamu pikir kamu sedang berada di film pendek? Lihat dia, pecundang miskin total. Bahkan jika dia ada di film pendek, dia hanya pantas memerankan pengemis kotor. Halo. Siapa sih ini? Kembalikan ponselnya padanya segera. Sekarang semua orang berpura-pura. Profesor Budi, ya, benar. Biar ku beritahu sesuatu. Penipu ini datang ke SPBU kami untuk membuat masalah dan menghancurkan tempat ini. Aku menghancurkan mobil dan hard drive-nya, dan itu baru bunganya. Kamu masih berhutang padaku. $8.000. $8.000. Baik, aku akan bawa uangnya segera. Pastikan saja kamu punya nyali untuk menerimanya. Ayo pergi. Pasukan naga, berkumpul. Mulai siaga tingkat 1. Kalian punya 10 menit untuk mencapai SPBU, ya, Bapak? Bos sudah janji uangnya padamu, jadi lepaskan aku. Jangan berani-beraninya mengajari aku cara kerja. Masalah uangnya bisa aku maafkan. Tapi kamu sudah menindasku dan anak buahku. Kamu mau berbuat apa? Tidak. Kapan aku pernah menindas kalian? Di SPBU, kamu melecehkan dan mengancamku. Kamu memberikan trauma psikologis yang serius pada orang yang rapuh sepertiku. Kamu pikir uang bisa memperbaiki itu? Aku mau kamu berlutut, minta maaf. Kamu mau aku berlutut, tidak takut karma buruk? Berani juga kamu mengutukku? Nak, cepat saja berlutut untuk mereka. Kami ini rakyat biasa, tidak sanggup melawan kapitalis serakah seperti mereka. Mereka tidak pantas. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti matimu sendiri. Bima, ya, coba perlakukan dia kasar sedikit. Mari kita lihat apakah mulutnya masih sekeras itu. Coba saja. Biar ku beritahu.
Aku yang bertanggung jawab atas riset teknologi mutakhir Republik Merdeka. Aku memegang lebih dari 50 paten. Jika kalian berani menyentuhku, semua kalian akan bayar dengan nyawa. Nyalakan sirene. Bersihkan jalan untuk semua kendaraan. Kita tidak boleh biarkan apapun terjadi pada Profesor Budi, sekarang. Ya, Bapak. Masih banyak bicara padahal mau mati? Kamu pikir kamu benar-benar Profesor Budi? Lakukan. Silakan, aku tantang kamu. Jika ada sesuatu yang terjadi padaku hari ini, markas besar bisa langsung menyatakan ini sebagai pemberontakan bersenjata, kalian akan ditembak di tempat. Tuan Surya. Sorot matanya tadi, menakutkan. Aku hanya, Idi Ahidi, menakutkan. Hah, kamu tidak berguna. Terlalu takut untuk memukul wanita. Aku sendiri yang akan melakukannya. Jadi kamu tidak mau berlutut, pelacur kotor. Aku akan buat kamu berlutut. Wah, ini kan Kapten Wijaya dari pasukan pertahanan sipil. Apa keadaan darurat besar yang membawa Anda ke sini? Apa yang begitu penting sampai Anda sendiri yang memimpin tim? Perintah dari atas. Profesor Budi dari Institut Penelitian Nasional mungkin akan mampir untuk isi bensin. Saya secara khusus diperintahkan untuk melakukan inspeksi bahaya peledak. Kami sama sekali tidak boleh membiarkan Profesor Budi menghadapi bahaya apapun. Jadi, sang profesor benar-benar akan datang. Ibu Budi juga menyuruh saya menungguinya di sini. Dengar baik-baik. Saat ini, Profesor Budi berada di bawah perlindungan langsung pusat pemerintahan. Dia adalah harta nasional. Hati-hati bicara di hadapannya. Kalau Anda membuatnya kesal, seluruh perusahaan Anda akan tamat. Jangan khawatir. Saya akan memperlakukannya lebih baik daripada orang tua saya sendiri. Kapten Wijaya, Hei, apa yang dilakukan pengemis ini di sini? Hei, dari mana datangnya pengemis ini? Kapten Wijaya, tangkap mereka. SPBU mereka adalah tempat penipuan, pemerasan, dan mereka menghancurkan mobilku. Gadis kecil, menyebarkan rumor bisa membuatmu masuk penjara. Kapten Wijaya, aku tidak berbohong padamu. Itu benar, aku dari Institut Penelitian Nasional. Apa? Institut Penelitian Nasional? Ayolah, Kapten Wijaya, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma penipu. Lihat betapa compang-campingnya dia. Mereka bahkan kencing di mobilku. Mereka bahkan... Diam. Kamu memalsukan pejabat publik, penipu. Kamu. Justru kamu yang bermalas-malasan dan berbuat curang, mengganggu pemilik usaha. Mereka memberimu pelajaran kecil, dan kamu berani-beraninya berlaku sebagai korban. Mereka yang memulai. Masih berani membantah? Korporasi Puncak adalah perusahaan terkemuka di kota samudra kita. Mengapa mereka repot-repot memfitnah orang miskin rendahan sepertimu? Aku perintahkan kamu untuk minta maaf dan bayar SPBU segera. Kalau tidak, aku akan menuduhmu mengganggu ketertiban dan membawamu pergi. Kamu bahkan tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Buta, bodoh tolol. Kamu sama sekali tidak pantas menduduki posisi ini. Kamu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Apa-apaan kamu? Beraninya kau menghina aku. Kapten Wijaya, tenang saja. Jangan marah karena seorang rendahan. Kami akan tambahkan $3.000 lagi nanti untuk Kapten Wijaya. Kau dengar? Kau. Kapten Wijaya ada di sini. Minum air dan tenangkan diri. Kau tidak tahu, wanita ini benar-benar gila. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dengan plat nomor palsu untuk menipu kita. Dia pikir kita semua bodoh. Ada apa, Kapten Wijaya? Ini. Bukankah ini plat nomor Institut Penelitian Nasional?
Kapten Wijaya, aku tidak berbohong padamu. Ini nyata, aku dari Institut Penelitian Nasional. Ini adalah Institut Penelitian Nasional Tiket Emas. Satu-satunya yang bisa menggunakan plat ini adalah Menteri Wibowo dan Profesor Budi sendiri. Satu-satunya orang yang bisa pakai plat nomor ini, selain Menteri Wibowo, atau Menteri Wibowo, adalah Profesor Budi sendiri. Kalian para tolol, sekarang minggir. Oh. Kapten Wijaya, cara kami memperlakukan beliau tadi, itu benar-benar keterlaluan. Profesor Budi, saya sangat menyesal tidak mengenali Anda. Saya salah. Tolong, jangan tersinggung. Maafkan saya kali ini. Kapten Wijaya, apa yang Anda lakukan? Apa maksudmu, Profesor Budi? Dia cuma pecundang miskin yang naik mobil domestik murah. Betul? Kalian buta. Kalau mau mati, jajah bawa-bawa aku. Ini plat nomor dari Institut Penelitian Nasional. Dan orang yang menyetirnya adalah satu-satunya Profesor Budi. Apa? Wanita yang di sini ini adalah satu-satunya Profesor Budi. Apa? Segera berlutut dan minta maaf pada Profesor Budi, sekarang. Kau menipuku untuk uang bensin, menculik dan mempermalukanku, menghancurkan mobilku, bahkan kencingi mobil itu. Dan yang paling parah, kau hancurkan hard drive-ku. Apa kau sungguh percaya? Sekadar kata maaf sudah cukup? Apa? Mereka benar-benar? Kapten Wijaya, kau pasti. Tunggu, Kapten Wijaya, jangan. Kapten Wijaya. Kalian para bodoh ini akan membuatku mati. Tangkap mereka semua. Bawa langsung ke pengadilan untuk dihukum? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Profesor Budi? Kapten Wijaya, pasti ada kesalahan. Dengan begitu banyak plat nomor di luar sana, mana mungkin kau ingat semuanya, kan? Bodoh. Plat nomor tingkat tinggi seperti ini, jumlahnya kurang dari 10 di seluruh kota Samudra. Bahkan kalau aku salah mengira kau seekor ayam, aku tak akan salah mengenali plat ini. Seret mereka pergi, sekarang, tunggu sebentar. Bawa pergi saja. Tunggu sebentar, Kapten Wijaya, dengar dulu. Lihat mobilnya. Paling-paling $100.000, mobil domestik murah. Dan pakaiannya sangat lusuh, semuanya pudar karena dicuci. Bagaimana mungkin dia adalah Profesor Budi? Benar, Kapten Wijaya. Dia bahkan tak bisa mengumpulkan beberapa ratus dolar untuk bensin. Dia sangat pelit tentang itu. Seseorang seperti itu tidak mungkin Profesor Budi. Orang hebat seperti itu, apakah kita yakin tidak salah? Itu sangat masuk akal. Profesor Budi tidak mungkin sebegitu miskinnya. Kita harus menghubunginya. Lebih baik periksa lagi, untuk berjaga-jaga. Baiklah, mengerti. Halo, Profesor Budi? Mobilnya selalu memiliki plat nomor biru biasa. Tidak pernah mengubahnya. Oke, bagus. Oh, sial. Aku lupa. Profesor Budi sedang mengendarai kendaraan dinas pemerintah menteri hari ini. Itu seharusnya baik-baik saja, kan? Kapten Wijaya, Anda mendengar itu, kan? Profesor Budi selalu mengendarai mobil plat biru biasa. Jadi tidak mungkin dia adalah Profesor Budi. Plat nomor ini, dia pasti mencurinya. Penjaga, tangkap penipu ini. Plat nomor ini, kapan kamu mencurinya? Dan dari mana? Ayo bicara. Aku tidak mencurinya. Menteri Wibowo yang meminjamkan mobil ini padaku. Bajingan. Kamu pikir kamu ini Profesor Budi? Katakan, sekarang. Bagaimana kamu mencuri plat ini? Atau aku tidak akan baik-baik lagi. Kapten Wijaya, kalau menurutku, untuk si sensitif seperti ini, kita harus kasar, pukuli dia, dan dia akan mengaku segalanya. Kamu.
Jika kita bisa menyelesaikan ini, mengembalikan plat nomornya, maka institut berhutang budi besar padaku. Mungkin aku bahkan bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Profesor Budi. Pergi, buka bagasiku, ambilkan kaleng bensinku. Pak, SPBU sudah di depan. Haruskah kita berhenti di sini, atau langsung masuk saja? Buruan. Bensin, Kapten Wijaya. Peringatan terakhir. Kalau bensin ini masuk ke tenggorokanmu, kau tak akan bisa bicara lagi. Selamanya. Aku tidak menggertak, Menteri Wibowo akan segera tiba. Kau akan menyesali ini. Masih saja banyak mulut padahal mau mati. Aku akan menuangkan ini ke tenggorokanmu sekarang. Mari kita lihat seberapa kuat mulutmu itu. Nona kecil, kenapa keras kepala sekali, mencuri plat nomor, kau dapat hukuman beberapa bulan, tapi kalau tenggorokanmu kemasukan bensin, kau akan bisu seumur hidup. Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus mengaku melakukan kejahatan yang tidak kulakukan? Jadi kau mau meracuniku dan membuatku bisu? Baiklah kalau begitu. Jika aku jadi bisu, aku bersumpah tidak satu pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oh, aku sangat ketakutan. Dia bilang kita tidak akan keluar hidup-hidup. Ya, mari kita lihat bagaimana caranya kau berencana mewujudkan itu. Berhenti di situ. Profesor Budi. Siapa sih lo? Oh, aku ingat. Lo itu si tua yang nelpon aku tadi. Itu 120 juta rupiah yang lo utang ke gue. Bayar, sekarang. Bangsat tua, beraninya lo mukul aku. Lo buta. Tangkap dia. Bangsa tua, beraninya bikin onar di wilayah gue, lu emang gak tahu kapan harus berhenti, ya? Dasar tua bangka buta. Beraninya kau pukul aku? Oh, jadi kalian berdua komplot ya? Aku kasih tahu ya, kamu dalam masalah sekarang. Masalah besar. Menteri Wibowo. Aku bantu tangkap pencuri ini. Dia sedang mencuri dari bapak sekarang. Seseorang, cepat. Lepaskan bajunya. Bodoh. Aku meminjamkan mobil ini ke Profesor Budi. Tolol. Ini mobil yang kupinjamkan kepada Pemimpin, maafkan aku. Aku gagal melindungi hard drive itu. Mereka menghancurkannya hingga berkeping-keping. Aku telah mengecewakan negaraku. Tenang, ini hard drive khusus. Dengan benda ini, kita bisa sepenuhnya memulihkan semua data. Xiao Liu, bawa ini ke distrik Capitol, sekarang, mereka akan menanganinya. Ya? Siapapun yang bisa mendapatkan mobil dari Menteri Wibowo, bahkan jika itu bukan Profesor Budi, pasti adalah rekan dekat, seseorang yang tidak ingin kau ganggu, Tuan, tolong. Aku tidak tahu dia adalah bawahanmu. Kalau tidak, bahkan jika kau memberiku 10 kali nyali, aku tidak berani menyentuhnya. Kapten Wijaya, kenapa kau takut pada seorang pria tua? Dia hanya orang suruhan Jalang ini. Benar, Kapten Wijaya. Ayo kita berdua hadapi dia. Kita pasti bisa mengalahkan pria tua ini dan menghajarnya hingga babak belur. Diam kau. Apa kau sudah gila? Hah? Sekumpulan tolol tak berotak.
Pria ini adalah Menteri Wibowo yang asli dan sejati. Apa? Dia adalah direktur institut. Lalu dia, Institut Penelitian Nasional apa? Berkas rahasia apa? Siapa sih kau sebenarnya? Kembalikan telepon itu kepada Profesor Budi, sekarang. Sekarang semua mulai berpura-pura. Masih membicarakan Profesor Budi. Jadi dia benar-benar Profesor Budi. Nggak mungkin. Itu mustahil. Dia terlihat sangat muda. Baru 20-an. Bagaimana mungkin dia membuat penemuan sehebat itu? Aku pasti kebanyakan mikir. Ya, pasti kebanyakan mikir. Tuan Surya, kalau dia benar-benar Profesor Budi, aku nggak cuma nabrak mobilnya, aku bahkan kencingin. Tuan Surya, tolong aku, carikan cara buat nyelamatin aku. Pergi. Aku aja susah nyelamatin diri sendiri. Gimana caranya aku nyelamatin kamu? Kamu ngapain aja? Cepetan cerita. Menteri Wibowo. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Sumpah. Itu mereka. Mereka yang ngelakuin semuanya. Bukan salahku, beneran. Kamu bilang kamu sama sekali tidak bersalah? Budi. Tidak, Budi. Ini semua salahku karena terlalu bodoh. Aku bodoh karena mempercayai mereka. Kumohon, kasihanilah aku, ampuni aku, tolong. Seorang pejabat pemerintah seharusnya melayani rakyat, bukan mengkhianati mereka. Kau seharusnya melindungi mereka, tapi malah bersekongkol dengan pengusaha dan menindas rakyat biasa. Mulai saat ini, kau dicopot dari semua jabatanmu dan akan menghadapi hukuman berat. Penjaga, bawa dia pergi. Ya, Nyonya. Sekarang, giliranmu. Kalian semua memeras pejabat publik, merusak properti publik, serius menghalangi tugas resmi, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda pemberontakan bersenjata. Kalian pantas ditembak di tempat. Mengingat kalian belum benar-benar melakukan kejahatan apapun, kalian akan dipindahkan ke Mahkamah Agung dan dihukum penjara seumur hidup. Adapun properti publik yang rusak, kalian akan didenda sesuai. Tidak kurang 1 sen pun. Bawa mereka pergi. Aku tidak peduli dengan hukumannya. Ibu Budi hanya perlu memberi perintah dan dia bisa membebaskanku. Tapi kalau aku gagal, kalau aku merusak kolaborasi dengan Profesor Budi, 10 nyawa pun tak cukup untuk menyelamatkanku. Aku harus melindungi reputasi grup. Limpahkan semua kesalahan pada antek kotor ini. Bapak, kami difitnah. Bapak, kami tidak pernah bermaksud membuat masalah. Dialah. Dia menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat pemerintah untuk sengaja menindas kami. Dia sudah lama mengganggu kami, para pemilik usaha, Bapak. Ya, dialah orangnya. Dia isi bensin lalu menolak bayar. Katanya dia pegawai negeri, jadi ngapain harus bayar? Waktu kami tahan, dia malah merusak mobilnya. Lalu dia ancam mau menjebak kami, buat memberi pelajaran pada kami. Tolong lihat kenyataannya, Bapak. Wanita ini cuma Memang pantas. Kalian sama sekali memutarbalikkan fakta. Bapak, lihat. Ini struk SPBU kami. Semua harga kami standar dan jujur. Kami tidak pernah menipu siapapun, Bapak. betul sekali, Bapak. Dan hard drive itu juga dia yang rusakkan. Dia takut Bapak akan menyalahkannya. Jadi dia lempar kesalahan ke kami. Ya, kami cuma orang jujur yang kerja keras, banting tulang cari nafkah. Tidak ada satu kata pun yang bohong. Biarlah langit yang menghakimi siapa yang benar dan salah. Bapak, hakimilah siapa yang benar dan salah. Omong kosong. Budi sudah cerita semua padaku. Semua kekotoran ini adalah ulah kalian, brengsek. Dan sekarang kalian mau memutarbalikkan fakta? Fitnah dan pencemaran nama baik hanya akan menambah dakwaan kalian. Tidak, Bapak, bukan begitu. Biar saya jelaskan. Diam kau. Kau berbohong, ular berbisa. Parasit sepertimu,
Menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat biasa, kau akan membusuk di penjara. Penjaga. Menteri Wibowo. Bukan begitu kejadiannya. Waktu itu Bapak bahkan tidak ada di sana. Bagaimana Bapak bisa begitu yakin? Dia berkata jujur. Saya rasa Bapak dan seseorang memiliki hubungan yang tidak pantas. Apa katamu? Jangan mendekat. Kalau berani menangkap saya akan sebarkan perselingkuhan Bapak ke seluruh internet. Saya akan kirim badai perundungan siber untuk Bapak. Saya akan pastikan semua orang tahu rahasia kotor Bapak. Orang tua bebal ini tidak mau mendengarkan alasan. Kalau begitu saya akan sebarkan rumor buruk tentang Bapak. Lalu saya akan gunakan reputasi institut untuk memaksa Profesor Budi bekerja sama dengan Ibu Budi. Kamu pikir menyebarkan rumor akan berhasil? Begitu aku unggah video itu yang menunjukkan kamu memeras aku di internet, semua orang akan tahu siapa sebenarnya si pembohong. Kepalamu terlalu masuk ke pantatmu. Penuh dengan omong kosong. Aku sudah hapus semua videomu. Sekarang kamu mau ancam aku pakai apa? Baiklah. Tidakkah kamu tahu kalau di dunia ini ada yang namanya pemulihan data? Kamu jalang. Itu licik sekali. Jadi kamu suka menyebar rumor, ya, anak buah? Hajar mulut mereka. Ya, Bapak. Tangkap dia. Tangkap dia. Jangan mendekatiku. Jangan pukul aku lagi. Aku salah. Itu akibatnya. Hentikan. Sudah cukup. Masukkan korporasi Puncak ke daftar hitam kredit. Semua SPBU mereka harus ditutup. Lakukan operasi pembersihan anti-geng. Kamu pikir bisa seenaknya menutup SPBU kapan saja kamu mau? Biar aku kasih tahu. Kami di Korporasi Puncak akan bermitra dengan Profesor Budi. Kamu bilang akan bermitra dengan Profesor Budi? Sekarang takut. Walaupun Profesor Budi berasal dari institut kalian, status dan pengaruhnya sekarang jauh melampaui Anda, Menteri. Begitu kontrak itu ditandatangani, lihat saja siapa yang berani menyentuh SPBU kami. Sebelum ini, Profesor Budi mungkin pernah mempertimbangkan kerjasama dengan kalian, tapi sekarang, mustahil. Tapi sekarang sudah tidak mungkin. Omong kosong. Kamu cuma anak buah rendahan. Kamu pikir bisa mengambil keputusan untuk Profesor Budi? HMPH. Betul sekali, kalau dia tidak setuju, walaupun CEO-mu datang, lupakan saja kerjasama. Berani sekali kamu. Ibu Budi. Ibu Budi. Ibu Budi. Dia Direktur Lembaga Penelitian Nasional. Tentang kejadian hari ini. Saya sudah dengar semuanya. Jangan khawatir. Di seluruh lembaga, kecuali Profesor Budi, yang lain semua sampah. Tidak ada gunanya sama sekali. Profesor Budi. Budi. Jadi kamu. Adik, Berhenti melawan. Adi. Serahkan akta properti. Adi, kamu berani? Hei, sekarang, Budi, lupakan saja. Kita bukan tandingan mereka. Ayah. Adi, kamu sudah sangat kaya. Kenapa kamu masih harus mengambil tanah dan rumah ayahku? Karena keluargamu miskin. Kamu dan ayahmu sama-sama pecundang. Menyedihkan, yang kamu tahu cuma bertani. Kamu bahkan tidak pantas menyandang nama Sterling. Tanah dan rumah yang ditinggalkan kakek seharusnya milik anggota keluarga yang terkuat. Jadi,
Kamu pikir kamu yang terbaik di keluarga ini, begitu? Kalau bukan aku, lalu siapa? Kamu? Budi, lihat dirimu sendiri. Setelah bertahun-tahun, kamu masih terjebak sebagai kepala seksi rendahan? Kamu mengendarai mobil domestik murah? Bahkan bajumu juga sudah lusuh. Mengendarai mobil domestik murah itu, baju-bajumu juga cuma compang-camping. Pernah lihat baju Chanel? Sepatu kulit Hermes? Cuma satu barang ini harganya lebih dari penghasilanmu setahun. Berani-beraninya kau menyamakan diri dengan aku? Sudah. Hari ini aku ada tamu penting yang harus kujumpai. Tak ada waktu buang-buang waktu berdebat denganmu. Karena kita masih keluarga. Kalau kau bisa bicara dengan Profesor Budi dan menaruh kata baik untukku agar kolaborasi ini bisa terwujud, aku mungkin bisa membebaskanmu. SPBU-mu itu tempat penipuan, kau menghancurkan mobilku, dan kau masih berharap kami bicara untukmu, mimpi kali. Sekarang, sebagai Kepala Institut Penelitian Nasional, secara resmi ku memberitahukan kepadamu, untuk mengganti semua kerusakan dan menutup semua SPBU. Kau. Institut, lucu sekali. Seluruh lembaga penelitian itu, satu-satunya yang kuhargai cuma Profesor Budi. Kalian orang-orang tak berarti, pergilah dari hadapanku. Kalian anjing-anjing tak berguna, sekarang pergilah. Adi, kamu pikir kamu sedang apa? Beraninya kamu menyentuh orang? Karena aku punya kekuatan dan koneksi. Ini peringatan terakhirmu. Lakukan persis seperti yang kukatakan, atau kalian berdua akan kubuang dan jadi makanan anjing. Adi, beraninya kamu menyalahgunakan kekuasaan di tempat umum, menantang otoritas negara? Ini tindakan yang melanggar hukum. Pasukan naga, atas perintahku, tangkap Adi dan anak buahnya segera. Jangan ada yang bergerak. Aku tadinya mau biarkan Profesor Budi menjaga gengsi dan membebaskan Institut Riset Nasional kalian, tapi kalian keterlaluan. Buka matamu dan lihat. Apa ini? Wah, Apa ini? hah? Ini milik Pak Tua Peng. Apa? Ini milik Pak Peng. Benar, ini adalah token jenderal dari kantor Pak Peng di pusat pemerintahan. Dia secara pribadi memberikannya kepada ayahku. Siapapun yang melihat token ini melihat Pak Peng sendiri. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku sekarang. Semua, tahan mereka untukku. Aku akan tunjukkan pada mereka apa yang terjadi ketika kau melawanku. Ya. Bak-bak ini di sini dibuat khusus untuk kalian. Asam sulfat industri, hanya 1 tetes, kulitmu akan hilang, bahkan tulangmu akan SSSS, dengan desisan, meleleh menjadi genangan darah. Adi, apa yang kau lakukan? Aku akan menghapusmu dari dunia ini untuk selamanya. Agar kau tidak pergi mengobrol kepada Profesor Budi dengan kebohonganmu. Dorong wajah mereka ke dalam bak. Ya? Jadi jangan pergi ke Profesor Budi, dan mulai menyebarkan rumor, sekap wajah mereka di baskom itu. Ya. Ayo pergi. Adi, kalau aku benar-benar mati, lihat siapa yang berani kerja sama denganmu. Tunggu. Maksudmu apa? Adi, kamu pernah lihat seperti apa rupa Profesor Budi? Siapa nama aslinya? Pernah dengar suaranya? Seperti apa suaranya? Itu tidak penting. Kalau aku ketemu dia, aku akan tahu. Adi, pernah terpikir olehmu?
Kalau semua usahamu untuk bekerja sama dengan Profesor Budi, sebenarnya adalah denganku, Hahaha. Kukira kau punya kartu as untuk bernegosiasi dengan kami, ternyata kau baru tahu tentang kesepakatan kami dengan Profesor Budi, dan memutuskan untuk menyamar jadi dia untuk menakutiku? Tepat sekali. Apa kau pakai otakmu? Tahukah kau betapa pentingnya Profesor Budi? Kau pikir rendahan seperti kau bisa menipunya? Kau, Profesor Budi, kalau begitu, aku mari curi. Biar ku jelaskan, kalau kau benar-benar Profesor Budi, kepalaku akan kucopot sendiri, dan biar kau tendang seperti bola sepak. Kalian sendiri yang bilang. Bagaimana ini mungkin? Bukannya kau cuma pekerja rendahan? Bagaimana mungkin, bukankah kau cuma pegawai rendahan? Aku baru dengar bahwa Profesor Budi dari Institut Penelitian Nasional ternyata sudah mengembangkan teknologi kuantum nuklir. Anak kampung kotor masih bermimpi jadi ilmuwan? Kau pikir kau bisa menanganinya? Institut Penelitian Nasional, yang meneliti energi nuklir, bernama Budi. Mungkinkah dia benar Profesor Budi? Aku hampir saja tertipu. Seseorang seperti Profesor Budi, seorang jenius sejati, tidak mungkin menjadi orang kampungan sepertimu. Betul, orang biasa sepertimu tak mungkin jadi jenius. Untuk menyamar sebagai dia, kau bahkan memalsukan foto dari jauh hari. Itu membuktikan kau cuma seorang penipu yang suka memakai nama Profesor Budi untuk menipu orang. Kau telah menghina Profesor Budi, dan kau harus dihukum berat. Seseorang, tahan dia, seret dia ke bukit belakang dan pukuli sampai pingsan. Begitu dia mati, buang dia bersama orang tua ini, dan jadikan makanan anjing. Penelitian Profesor Budi telah sangat meningkatkan kekuatan militer negara kita. Aku baru saja mendapat kabar dari pusat pemerintahan bahwa mereka bermaksud menunjuknya sebagai direktur kantor pusat. Hahaha. Apa? Posisi itu sekarang berada di inti kekuasaan Republik. Bahkan setengah tingkat di atas Tuan Peng. Aku harus merebut hati orang seperti itu. Aku berencana untuk mengadakan perjamuan promosi malam ini. Bagaimana menurutmu, siapa yang harus menanganinya? Korporasi Puncak kami bisa melakukannya. Jika Anda memberi saya kesempatan ini, Tuan Peng, kami akan menyumbang 225 miliar rupiah untuk dana militer ke distrik Capitol. Setuju, hahaha. Jaga baik-baik Profesor Budi. Jika ada kelalaian, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda secara pribadi. Jangan khawatir, Tuan Peng. Saya akan menyambutnya dengan kehormatan negara tertinggi. Hahaha, bagus sekali. Baiklah kalau begitu, kita akhiri di sini untuk hari ini. Kamu dengar? Profesor Budi sekarang ada di SPBU Apex. Dokumen-dokumen itu berasal dari sana. Aku penasaran, apa Adi sudah sampai di SPBU? Kita harus beritahu dia, cepat. Kita harus manfaatkan kesempatan ini, dan dapatkan simpati Profesor Budi. Seret dia keluar dari sini. Ya? lepaskan aku. Hei, ayah. Apa? Tunggu.
Bagus, sempurna. Ibu Budi, Ada apa? Sampai semangat sekali. Profesor Budi baru saja dipromosikan menjadi Direktur Kantor Pusat. Tuan Peng memilih perusahaan kami secara langsung untuk menyelenggarakan perjamuan promosi untuknya. Jadi, Ibu Budi, Anda bisa memanfaatkan perjamuan ini untuk benar-benar mengenal Profesor Budi. Tepat sekali. Selama kita bisa mendapatkan Profesor Budi untuk bekerja sama dengan kita, tidak hanya keluarga Budi akan bangkit kembali, kita bahkan mungkin bisa mencapai puncak di pusat pemerintahan. Di masa depan, di seluruh republik, kita akan memiliki kursi di meja. Selamat atas kembalinya Anda yang gemilang. Selamat atas kembalinya Anda yang gemilang. Jangan khawatir, kalian semua akan mendapatkan bagian. Ngomong-ngomong, Adi, kamu berada di SPBU, apakah kamu melihat Profesor Budi? Apa? Hah? Profesor Budi datang ke SPBU? Oh, dan seseorang bahkan mengirim foto. Aku akan mengirimkannya padamu, lihatlah. Ada apa, Adi? Tidak, Pak. Aku cuma kehilangan fokus sebentar, dan dia sudah menghilang. Kalau saja aku bisa bicara dengannya, dan mengenalnya sedikit. Mudah saja. Aku sudah minta seseorang untuk mengambilkan salinan berkas Profesor Budi, sudah kukirimkan padamu. Dan ini nomor telepon Profesor Budi. Akan kukirimkan via pesan sekarang juga. Hafalkan. Simpan untuk dirimu sendiri. Dan jangan berani-beraninya mengganggunya. Mengerti? Aku paham. Nak, ini satu-satunya kesempatan kita untuk mengubah keadaan. Kamu harus ambil dan pegang erat-erat, masa depan keluarga Sterling sepenuhnya ada di pundakmu. Oh, jangan khawatir, Pak. Gampang banget. Aku harus pergi, harus mengatur semuanya. Dah. Perjamuan promosi ini sangat penting. Membunuh mereka hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kamu beruntung. Hari ini aku biarkan saja. Dat. Sekarang pergilah. Tunggu. Tunggu dulu. Aku pikir aku akan datang ke perjamuan itu. Lihat sendiri seperti apa Profesor Budi. Sebenarnya, Apa barusan kamu bilang? Aku sudah mau membiarkanmu pergi, tapi kamu masih berani memprovokasiku? Kamu cari masalah sendiri? Seseorang, bawa dia ke bukit belakang, dan jadikan makanan anjing. Profesor Budi. Profesor Budi. Saya di sini untuk mengantarkan beberapa dokumen untuk Korporasi Puncak. Tio, kurir pengantar. Gak percaya ketemu kamu di sini. Kamu buta atau apa? Kamu panggil dia Profesor Budi? Orang level kayak kamu pernah ketemu Profesor Budi? Udah, jangan ngomong sembarangan. Aku belum pernah ketemu langsung. Aja belum pernah lihat. Berani banyak mulut. Kamu pikir pecundang miskin ini Profesor Budi? Itu menghina reputasinya. Tahu nggak? Aku bisa suruh orang tangkap kamu sekarang. kalau mau tahu apa aku Profesor Budi, buka aja dan lihat sendiri. Lucu banget. Dokumen Profesor Budi, masa pekerja rendahan kayak kamu boleh lihat? Kamu cuma mau mengintip informasi di dalamnya, supaya bisa menjilat mereka. Atau mungkin dia mengumpulkan lebih banyak info tentang Profesor Budi. Supaya bisa terus menyamar sebagai dia. Dan menipu lebih banyak orang lagi. Profesor Budi, kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Ya,
Ini gila. Membuat kalian para penjahat membuka file ini sangat menyebalkan. Sumpah. Kalau kalian berani membuka file ini, kalian akan menyesalinya seumur hidup. Kamu. Aku tidak punya banyak hobi, tapi aku hidup untuk melihat orang sepertimu menelan kata-katanya sendiri. Baiklah. Aku akan buka sekarang juga. Mari kita lihat bagaimana caramu membuatku menyesal dan bagaimana aku menampar wajah sombongmu itu. Wah, sudah semalam ini? Berdebat dengan orang rendahan sepertimu hanya buang-buang waktuku. Sia, segera ke Hotel Samudra Indah, dan persiapkan perjamuan promosi Profesor Budi. Berhenti di situ, kamu tidak mau bertanggung jawab, cuma mau pergi begitu saja? Stop. Hati-hati, Ibu Budi. Profesor Budi, kenapa tadi Bapak hentikan saya? Meskipun ada token jenderal, kalau saya laporkan ini ke Bapak Peng, mereka tetap harus membayar untuk kejadian hari ini. Itu terlalu mempermudah mereka. Saya ingin membongkar wajah buruk mereka di perjamuan promosi, di depan semua orang. Saya ingin semua orang membenci mereka. Saya ingin mereka kehilangan segalanya yang pernah mereka banggakan. Dan pada akhirnya, dipenuhi kekecewaan dan penyesalan, mereka akan membusuk di penjara seumur hidup. Bagus sekali, Profesor Budi. Saya salah satu penjaga Bapak Peng. Beliau bilang setelah mengantarkan dokumen ini, saya harus tetap di sisi Bapak sebagai asisten sementara Bapak. Saya yakin saya menemukan orang yang tepat. Profesor Budi, kita mau kemana selanjutnya? Tentu saja ke Hotel Samudra Indah. Baiklah, semuanya, siapkan minuman dan semuanya. Profesor Budi akan segera tiba. Dan kalian para reporter, berhenti hanya memotret. Hari ini adalah perjamuan promosi Profesor Budi. Kalau peralatannya tidak siap, kalian akan berurusan denganku. Halo, Profesor Budi. Ibu Budi. Para reporter sudah siap semua? Sudah diatur, ya? Setiap reporter di Kota Samudra ada di sini. Kami hanya menunggu kedatangan Ibu. As. Bagus. Ibu Budi, mulai hari ini, bagaimana kalau jadi pelayan pribadiku? Mulai sekarang, aku berjanji setia padamu tanpa ragu, melalui api dan banjir, tanpa ragu sedikit pun. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa nanti. Jackpot. Pesta ini akan menjadi milikku, Adi Budi, kebanggaan keluarga. Aku ingin seluruh Republik Merdeka melihat kekuatan dan prestise keluarga Budi. Selamat, Ibu Budi. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Mendapatkan sesuatu, hanya untuk kehilangannya. Hari ini, aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Hanya untuk merampasnya semua dengan kejam, aku akan menjatuhkanmu dari awan langsung ke neraka. Agar kau bisa merasakan penderitaan dari rasa sakit yang tak tertahankan. Mengapa Ibu Budi dan Profesor Budi belum datang? Santai saja. Hei, lihat. Profesor Budi datang. Profesor Budi, selamat datang. Mengapa dia? Halo, Profesor Budi. Tidak mungkin. Kau penipu. Berani-beraninya kau muncul di sini. Penipu. Benar. Tadi, di SPBU, dia berpura-pura menjadi Profesor Budi, dan sekarang dia ada di perjamuan promosi ini. Seseorang, keluarkan dia dari sini.
Banyak orang, sempurna untuk mengungkap kebenaran. Hari ini, saya mengajukan keluhan resmi terhadap SPBU Korporasi Puncak karena menggunakan nosel bahan bakar curang untuk menipu pelanggan. Kalau tidak bayar, mobilmu dirusak. Mereka bahkan sampai menculik dan mengancam. Benar kan, Ibu Budi? Bagaimana ini bisa terjadi? Benarkah? Omong kosong. Keluarkan dia dari sini, sekarang. Tunggu dulu. Aku punya hadiah kecil khusus untukmu. Ini direkam kapan? Aku tidak percaya ini. Korporasi Puncak kan perusahaan besar. Masak uang bensin saja dipotong? Dasar tidak tahu malu. Kalau tidak bayar, dipukuli. Persis seperti mafia. Pengusaha curang seperti ini harus dibongkar. Kita harus boikot Korporasi Puncak. Boikot Korporasi Puncak. Kita harus bagaimana, Adi? Kalau begini terus, kolaborasi dengan Profesor Budi saja belum lagi. Proyek-proyek kita yang sedang berjalan bisa ikut hancur. Matikan layar itu, sekarang, cepat. Wah, Tuan Surya, komputernya diretas, sudah tidak bisa dikendalikan. Apa? Minggir. Semuanya, diam. Mengenai kejadian di SPBU itu, kalian semua akan dapat penjelasan. Tapi hari ini adalah perjamuan promosi Profesor Budi. Aku harus urus penipu yang menyamar sebagai Profesor Budi ini dulu. Penjaga, keluarkan dia dari sini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi, peneliti utama institut dan direktur kantor pusat yang baru. Dengan kata lain, saya adalah Profesor Budi yang kalian bicarakan. Jadi dia benar-benar Profesor Budi. Aku akui, kamu pintar memanfaatkan kebetulan dan menyamar sebagai Profesor Budi. Tapi semuanya sia-sia. Karena tepat sebelum perjamuan ini dimulai, Profesor Budi sudah menelepon saya. Ibu Budi, para wartawan, sudah siap? Ya, semua sudah diatur. Setiap wartawan di Kota Samudra sudah siap, hanya menunggu Anda. Jadi Korporasi Puncak dan Profesor Budi sedekat itu. Kalau begitu, orang ini tidak mungkin Profesor Budi. Jadi dia benar-benar penipu, dan rekaman tadi itu mungkin juga palsu. Dengarkan, semua. Profesor Budi telah mengembangkan sumber energi baru untuk Republik kita. Beliau adalah pahlawan besar Republik. Sekarang orang ini menyamar sebagai Profesor Budi, menipu orang di sini, dan membuat masalah. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Dia harus dihukum berat dan dijebloskan ke penjara. Jebloskan ke penjara. Tenang dulu. Kalau mau tahu apakah aku benar-benar Profesor Budi, sederhana. Sore ini, Pak Peng mengantarkan berkas ke Ibu Budi tentang Profesor Budi. Buka dan lihat sendiri. Baru kita tahu kebenarannya. Berkas Profesor Budi tidak bisa sembarangan diperlihatkan. Itu cuma nama dan foto. Tidak bisa memperlihatkannya, atau takut. Kamu? Ibu Budi, tolong buka dan tunjukkan ke semua orang. Semakin kau memaklumi jalang ini, semakin dia berani. Baik. Kalau begitu, biarkan semua orang di sini jadi saksiku. Aku hanya melakukan ini untuk melindungi nama baik Profesor Budi. Jadi terpaksa harus memperlihatkan berkas ini. Aku, Adi, sangat setia kepada Profesor Budi. Kok bisa begini? Pasti kamu salah ambil? Ini bagaimana bisa terjadi? Aku tidak tahu. Dokumen ini selalu aku bawa. Tidak mungkin aku salah. Tidak menyangka, kan, Ibu Budi? Karyawan kecil di SPBU yang kamu bully. Ternyata adalah Profesor Budi yang sangat ingin kamu dapatkan. Profesor Budi. Saya Tio, dari Korporasi Puncak. Saya di sini untuk mengantar dokumen.
Sudah kuduga, sudah kubilang kamu cuma orang kampung. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi Profesor Budi dari pusat pemerintahan, semuanya? Akomplisnya ini adalah orang yang mengantarnya. Jadi dokumen ini jelas-jelas palsu. Jadi begitu rupanya. Penjaga, tangkap penipu ini. Hei, tentang perjamuan promosi malam ini. Jangan sampai ada yang salah. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, Pak Peng. Untuk anakku dan aku, kami akan pastikan Profesor Budi diurus dengan baik. Menyamar sebagai Profesor Budi, membuat keributan di perjamuan promosi, dan bahkan diam-diam menukar dokumen rahasia. Hari ini, atas nama Profesor Budi, aku akan memberimu pelajaran, bajingan. Penjaga, ikat dia. Tunggu dulu. Ini benar-benar pertunjukan. Kenapa kamu tidak mengundang Profesor Budi untuk datang menontonnya bersama? Beraninya kamu. Apakah Profesor Budi adalah seseorang rendahan sepertimu bisa dipanggil sesuka hatimu? Kamu benar-benar memanggil seseorang? Halo, Profesor Budi, apa, kamu sudah di sini? Aku tidak melihatmu dimanapun. Berbalik, dan lihat ke belakangmu. Budi, kamu benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya kamu pakai software untuk ganti nomor telepon cuma buat ganggu aku? Ikat dia, sekarang. Adi, terus saja gali kuburanmu sendiri. Tunggu saja sampai Pak Liao lihat. Direktur kantor pusat barunya diikat di depan umum sama kamu. Menurutmu, dia bakal ngapain ke kamu nanti? Sampai kapan kamu mau terus-terusan pura-pura begini? Kamu cuma pegawai rendahan di Institut Penelitian Nasional. Mati aja kamu di sini. Pak Liao juga gak bakal peduli. Gimana bisa keluarga Sterling kami punya penipu kayak kamu? Lagi pula, aku kan sepupumu. Hari ini, aku akan bertindak mewakili ayahmu, dan mengajarkanmu sopan santun. Waktunya disiplin keluarga. Apa? Kamu bilang apa? Adi berani memeras Profesor Budi? Dan dia bahkan mau bunuh dia? Bawa aku ke balai jamuan segera. Aku mau lakukan interogasi darurat pada para pria keluarga Sterling. Dimengerti? Adi, Pak Liao menugaskan aku untuk jaga keamanan Profesor Budi. Kalau kamu terus cari masalah, aku akan laporkan ke Pak Liao sekarang juga. Dia bayar kamu berapa buat ikut-ikutan pura-pura ini? Pergi sana. Tio. Dia gak ada hubungannya dengan ini. Kalau ada masalah, urus sama aku. Masih juga gak mau ngaku? Hari ini, aku akan minta para sesepuh keluarga memberikanmu pelajaran yang takkan kamu lupakan. Berhenti. Berhenti, Ayah, Adi? Kamu mau apa? Sejak kecil Budi selalu jujur. Masa iya dia melakukan hal seperti itu? Pasti ada kesalahan. Jalang ini telah menyamar sebagai Profesor Budi, menipu orang di mana-mana, pertama di SPBU, sekarang dia bikin masalah di hotel. Kalau aku tidak memberinya pelajaran, bagaimana aku bisa menjelaskan ini? ayah. Jangan ikut campur. Nanti kalau Paman Peng datang, mereka akan menyesal, tapi sudah terlambat. Keponakan. Aku paling tahu karakter Budi. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana kalau untuk menghormatiku, kamu? Lepaskan Budi dulu. Ayah, Minggir, ayah. kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu memanggilku keponakan? Adi,
Kamu mau apa? Ayah adalah orang yang lebih tua darimu. Berani-beraninya kamu menyentuhnya? Orang yang tidak berguna seperti Bapak Budi, hak apa yang dia punya? Untuk menjadi orang yang lebih tua dari anakku? Ayah, ayah sudah datang. Ketua Sterling. Bapak Adi. Dari semua saudara di keluarga Sterling kita, hanya kamu dan anakmu yang paling tidak berguna. Kamu? Hah? Berani-beraninya kamu datang ke perjamuan promosi dan bikin masalah? Kamu benar-benar tidak ada harapan. Kamu. Adi, anakku bukan penipu. Ini pasti salah paham. Aku mohon padamu. Lepaskan dia. Hah? Aku tidak peduli. Baiklah. Aku mungkin bisa melepaskan kalian berdua. Tapi kamu harus, atas nama anakmu, kepada aku dan ayahku, berlutut dan minta maaf. Apa? Kamu mau ayahku berlutut kepadamu? Tidakkah kamu tahu? Ayahku adalah kakak dari ayahmu, dia adalah pamanmu. Memangnya kenapa kalau dia pamanku? Di dunia ini, hanya kekayaan dan kekuasaan yang penting. Kamu telah melakukan kesalahan besar hari ini, dan aku menyuruh ayahmu berlutut dan sujud untuk minta maaf. Aku sudah memberinya keringanan. Adik, aku peringatkan kamu. Aku adalah direktur kantor pusat yang baru. Kalau kamu berani menyuruh ayahku berlutut hari ini, nanti kalau Paman Peng datang, aku akan pastikan kamu hidup lebih menderita daripada mati. Semuanya, kalian benar-benar percaya dia itu Profesor Budi? Nak, berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu cuma mau uang bensin dan mobilmu kembali. Tapi kamu tidak boleh menyamar jadi Profesor Budi. Ya, Profesor Budi adalah pahlawan rakyat. Apa yang kamu lakukan itu penghinaan, penodaan. Kamu harus dihukum. Benar, hukum dia. Pak, kamu dengar itu? Ayah, Anakmu menyamar sebagai Profesor Budi dan membuat semua orang marah. Sekarang, kamu harus berlutut dan minta maaf, atau aku akan bawa dia ke kantor polisi. Kap dia sebagai penjahat. Buat dia menghabiskan sisa hidupnya dalam rasa malu. Baik, aku akan berlutut, asalkan anakku dibebaskan. Aku akan lakukan apa saja. ayah, jangan berlutut. Adik, kamu tidak takut karma buruk? Lepaskan aku. Kamu tidak punya suara di sini. Pak, kesabaranku habis. Cepat berlutut dan minta maaf. Turun, Ayah, jangan. lutut. Jangan, ayah, jangan berlutut. Ayah, Aku mohon, bebaskan anakku. Halo? Apa? Bapak Adi dan anaknya telah mengikat Profesor Budi? Dan memaksa bapak itu berlutut? Binatang. Menteri Wibowo, aktifkan siaga tingkat khusus segera. Bawa mereka ke hotel dalam 5 menit. Ya, Bapak, cepat. Sudah cukup bagimu sekarang? Tahan, aku bilang kamu boleh bangun. Dia menyamar sebagai Profesor Budi, aku bisa memaafkan itu. Tapi dia merusak pesta makan malamku hari ini dan suasana hati para tamu. Aku ingin dia membayar ganti rugi atas tekanan emosional ini. 21 juta rupiah per orang. Itu tidak berlebihan, kan? Apa? Sebanyak itu orangnya? Bagaimana mungkin anakku bisa membayarmu? Dia tidak punya uang. Tapi aku punya banyak. Bagaimana kalau begini, kamu berlutut dan membungkuk sekali. Aku akan memberimu 21 juta rupiah.
selama kamu masih berlutut dan aku puas, uangku lebih dari cukup. Ayah, aku tidak butuh itu. Mereka akan segera datang, aku tidak perlu takut pada mereka. Ayah, cepat bangun. Sayang, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi, aku merasa sangat bersalah. Aku juga tidak bisa membantumu. Yang bisa kulakukan hanyalah menghematkan uang untukmu. Ayah. Ayah. Aku mohon. Lepaskan anak perempuanku. Tolong, aku memohon padamu. Adi. Aku bersumpah, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar. Petani, pekerja rendahan, kau sampah masyarakat. Apa yang kau punya yang bisa menandingiku? Ah? Hah? Halo, Tuan Peng. Selesai. Sudah cukup. Tunggu. Adi. Kau mau apa lagi? Aku berubah pikiran? Penjaga. Ikat orang tua itu. Kau tak tahu malu. Ya ampun, apa yang salah dengan orang ini? Ayah. Ayah, lepaskan ayahku, ayah. Ayah. Adi, kau binatang? Kau ingkar janji? Memangnya kenapa kalau nilaimu sedikit lebih baik dariku? Mengapa kakek lebih menyukaimu daripada aku? Aku akan melampauimu dan menghancurkanmu di bawah kakiku. Aku ingin tunjukkan kepada semua orang bahwa aku lebih baik darimu, lebih kuat darimu. Ayah dan anak perempuan ini, karena tanah dan harta, telah membuat kita banyak masalah sebelumnya. Kenapa tidak manfaatkan kesempatan hari ini untuk menggunakan nama Profesor Budi dan membalas dendam dengan serius? Ide bagus. Siapapun yang menyinggung Profesor Budi harus dihukum bersama. Dan dihukum dengan keras. Ayah. Hentikan. Ayah. Ayah. Lihat ayahmu, dipermainkan oleh ayahku, seperti anjing kotor. Dia pecundang tak berguna. Adi. Jangan terburu-buru. Giliranmu akan segera tiba. Serang aku saja, jangan berani-beraninya, jangan sentuh anakku. Ayah, hentikan. Ibu Budi, mungkin kita sebaiknya mengakhiri ini. Mereka sudah cukup dihukum. Aku rasa Profesor Budi tidak akan menyalahkan mereka lagi. Terus begini, seseorang bisa mati. Profesor Budi pasti tidak menginginkan itu. Diam, bagaimana mungkin kamu tahu apa yang dipikirkan Profesor Budi? Sebagai tangan kanan Profesor Budi, aku akan mengajari sampah yang berani menyamar sebagai dia ini pelajaran. Bodoh sekali kau, orang tua. Kalau kau begitu ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Budi, kau baik-baik saja, Budi? Ayah, aku baik-baik saja. Adi. Ayo, pukul aku kalau berani. Dengarkan, jika sesuatu terjadi padaku, tidak seorang pun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup. Jalang bodoh. Kau masih berani membantah? Baiklah kalau begitu, mari kita lihat. Apakah mulutmu lebih keras dari cambukku? Semuanya, berhenti. Keluarga Sterling sudah bosan hidup ya, apa? Lihat, Pak Peng datang. Pak Peng, Anda sudah datang, Bapak. Pak Peng,
Anda benar sekali tentang itu, Bapak Budi dan keluarganya ingin mati, beraninya mereka menyamar sebagai Profesor Budi. Tapi jangan khawatir. Saya sudah memberi perintah. Lihat saja bagaimana saya menangani dia dan putrinya. Kalian orang-orang bodoh yang nekat. Aku bicara tentang kalian bertiga binatang ini. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Profesor Budi, Anda baik-baik saja, saya tahu semua perbuatan jahat mereka, jangan khawatir, saya pasti akan memberikan keadilan untuk Anda. Serahkan pada saya, terima kasih, Pak Peng. Penjaga, tangkap ketiganya sekarang juga. Ini kesalahan, Pak Peng, Bapak. Anda pasti keliru. Dia adalah penipu yang sepenuhnya. Seorang pelacur yang berpura-pura menjadi Profesor Budi. Benar, Pak Peng. Dan terlebih lagi, dia masih menolak mengakuinya. Dia bersikeras menunggu Anda, hanya untuk menggunakan status Anda dan mengintimidasi kami, itu saja. Tapi jangan khawatir. Kami juga memukuli ayahnya. Anggap saja itu balas dendam untuk Anda. Diam. Orang-orang tolol yang bodoh. Yang berdiri di hadapan kalian adalah Direktur Kantor Pusat yang baru, Profesor Budi sendiri. Hah? Budi. Jadi kau Profesor Budi yang mereka bicarakan itu? Masa sih? Jalang ini gak pakai barang desainer satupun. Gak mungkin dia Profesor Budi yang hebat itu. Betul, Pak Peng. Sejak kecil, aku sudah melihatnya tumbuh besar. Dia hanya sedikit lebih pintar di sekolah, hanya itu. Setelah lulus kuliah, dia cuma jadi peneliti rendahan di lembaga itu. Masa dia tiba-tiba bisa berubah jadi harta nasional, ilmuwan top untuk negara? Profesor Budi tidak butuh label mewah. Soal gelarnya, itu karena Profesor Budi benci bersikap sok tinggi. Jadi dia selalu bilang dia cuma peneliti biasa. HMPH. Aku hancur. Aku benar-benar hancur. Cara kita memperlakukannya tadi. Korporasi Puncak tamat. Bukan cuma korporasi Puncak yang tamat. Kartu pers. Profesor Budi adalah Direktur Kantor Pusat. Keluarga Budi kalian baru saja macam-macam dengan pemimpin top Republik Merdeka. Kalian bakal dihukum minimal 20 tahun. Tepat sekali. Profesor Budi adalah pahlawan nasional. Kalian harus dihukum. Dan dengan keras. Kalian akan membusuk di balik jeruji. Kita harus bagaimana sekarang? Aku belum puas menikmati hidup. Aku gak mau masuk penjara. Ibu Budi, aku masih muda. Aku gak mau habiskan hidupku di penjara, Ibu Budi. Tenang, mereka cuma menggertak. Aku punya bukti dia pasti bukan Profesor Budi. Harus kuakui, kau memang berani sekali. Kau bahkan menyebut nama Tuan Peng dalam tipu muslihatmu. Apa yang baru kau katakan? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Kalian semua bersekongkol untuk menyerang korporasi Puncak, hanya untuk merebut bisnis keluarga kami. Sayang sekali, kalian kalah. Karena Profesor Budi yang asli sudah menyerahkan ini padaku sejak lama. Profesor Budi, ini khusus dianugerahkan oleh pusat pemerintahan, medali lambang naga milikmu sendiri. Ini mewakili status tertinggi di Republik Merdeka. Kenapa kau memberikan setengahnya kepada seseorang seperti Adi? Karena mendapatkan sesuatu lalu kehilangannya. Jauh lebih menyakitkan daripada tidak pernah memilikinya. Aku ingin melakukannya saat dia paling sombong dan merebut semuanya. Mengingat sifat sombong Adi, itu lebih kejam daripada membunuhnya. Medali lambang naga. Kudengar pusat pemerintahan membuatnya khusus untuk Profesor Budi. Hanya ada satu pasang di seluruh dunia. Berarti, jadi Ibu Budi benar-benar asisten kepercayaan Profesor Budi, lalu mereka. Ya, mereka takut kebangkitan Profesor Budi akan mengancam posisi mereka, jadi mereka bersekongkol untuk membungkam semua penentang dan mencoba menyingkirkan putraku, asisten kepercayaan Profesor Budi. Jadi itu yang terjadi. Posisi Profesor Budi saat ini sebenarnya setengah tingkat lebih tinggi dari Tuan Peng.
Dengan kata lain, kita tidak perlu takut pada orang-orang tua bodoh ini. Benar? Berani-beraninya kalian orang tua masih menantangku? Ketika Profesor Budi tiba di sini, aku akan menyuruhnya menangani kalian semua. Begitu, ya? Kamu dapat dari mana? Karena liontin itu dikirimkan padamu olehku. Semua kekuatanmu diberikan padamu olehku. Dan sekarang aku mengambilnya kembali. Tidak, jangan. Kenapa memberiku liontin itu? Kenapa membiarkanku percaya bahwa aku punya segalanya? Karena begitu kau melihat cahaya, kau tak tahan kegelapan. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya punya segalanya lalu kehilangan semuanya. Untuk menjatuhkanmu dari surga langsung ke neraka. Untuk menghancurkanmu begitu parah, kau takkan pernah pulih. Kau lebih buruk dari penjahat dalam cerita. Sudah seharusnya. Bawa mereka pergi. Tuan Peng, tolong maafkan kami sekali ini. Kami bisa ganti rugi gas untuk semua orang. Ganti rugi gas untuk sebulan. Tolong, pertimbangkan semua uang yang pernah kusumbangkan. Lepaskan kami sekali ini saja. Ya, Tuan Peng, aku bisa menyumbang 225 miliar rupiah lagi. Tidak, 2.250 miliar rupiah untuk amal nasional. Lepaskan kami sekali ini saja. Aku bersumpah akan berubah. Bodoh amat. Ini benar-benar soal uang? Kau telah menghina pahlawan nasional. Bahkan jika aku mau melepaskanmu, kau pikir orang-orang ini mau? Dia mendedikasikan hidupnya untuk penelitian negara kita. Kami takkan biarkan siapapun yang menindasnya lolos begitu saja. Mereka harus ditangkap dan dihukum berat. Tangkap mereka, tangkap mereka, tangkap mereka. Budi, ayahku adalah paman adimu. Aku Adi, kau tak bisa lakukan ini pada kami, Budi. Baru saja, saat kau mempermalukan ayahku dan aku, kau tidak bicara seperti ini. Aku buta dan bodoh. Aku benar-benar bajingan. Budi, aku tahu aku salah, sungguh. Demi hubungan keluarga kita, lepaskan aku kali ini saja. Aku mohon padamu. Budi, aku bahkan pernah menggendongmu saat kau masih bayi. Tidak bisakah kau memberi kami jalan keluar? Jangan habisi kami sepenuhnya, tolong. Aku memohon padamu, sebagai pamamu. Menurutmu kenapa kau salah? Karena status dan posisiku. Jika aku hanya orang biasa, apakah kau akan repot-repot minta maaf? Kau sama sekali tidak menyesal, kau hanya takut. Penjaga. Bawa mereka pergi. Paman Budi, aku keponakanmu sendiri. Apakah kau hanya akan diam dan membiarkan Budi menghancurkan aku? Bapak Budi, sebelum ayah meninggal, dia khusus berpesan padamu untuk menjagaku. Jika Adi dan aku jatuh, bagaimana kau bisa menghadapinya? Bagaimana kau bisa menghadapi nuranimu sendiri? Kau mencuri hartaku dan tanahku, kau memaksaku dan putriku untuk berlutut dan bersujud padamu. Pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa aku adalah paman dan saudaramu? Aku, Bapak Budi, mungkin hanya seorang petani, tapi aku bisa jujur mengatakan aku tidak pernah berbuat salah padamu. Dari harta yang ayah tinggalkan untuk kita, aku memberimu bagian terbesar. Tapi kau berani mengatakan putriku dan aku tidak berharga, tidak layak menyandang nama Sterling. Kalau begitu perasaanmu, maka jangan datang mengaku sebagai keluargaku. Oh, Bapak Budi, aku dibutakan oleh keserakahan. Aku tahu aku salah, aku mengakuinya, aku akan mengembalikan tanah dan rumahnya. Aku akan memberimu bagianku juga. Terima kami kembali, kami akan lakukan apapun. Paman Budi, aku buta terhadap naga di hadapanku. Mulai hari ini, kau dan Budi adalah kepala keluarga Sterling. Kami akan mengikuti setiap perintahmu. Tolong, beri kami kata-kata yang baik pada Budi. Paman Budi. Baiklah kalau begitu. Karena kalian tampak tulus, aku akan meminta ayahku untuk mengakuimu sebagai saudaranya lagi, dan kau sebagai keponakannya.
Budi, kau masih punya perasaan lembut untuk Paman Adi. Budi, ayo kita berdamai dan melupakan masa lalu. Untuk bekerja sama. Budi, apa yang kau lakukan? Kita keluarga. Karena kau sudah menerima ayahku sebagai kepala keluarga Adi, maka kita harus mengikuti aturan keluarga Adi. Kau baru saja tidak menghormati ayahku. Tentu saja, kau akan menghadapi disiplin keluarga. Tidak, penjaga, bawa mereka pergi. Tidak, tidak, tidak. Kau memancing kami masuk hanya untuk membantai kami. Kau tidak boleh melakukan ini, Budi. Pak Peng, ini melanggar semua aturan, ini benar-benar penyalahgunaan kekuasaan. Cambukan pertama, untuk tidak menghormati orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Cambukan kedua, untuk menindas yang muda dan kurang berakhlak. Cambukan ketiga, untuk menipu publik dan kehilangan nurani. Detaka, Bagus, tepat sasaran. Ayah, kami sudah dipukuli. Dan dihukum. Bisakah kau memaafkan kami sekarang? Baiklah. Perseteruan kita di dalam keluarga Adi berakhir di sini. Namun, keluarga punya aturannya, tapi negara punya hukumnya. Anak buahmu mencuri begitu banyak uang SPBU dan menyakiti begitu banyak orang tak bersalah. Kamu harus tanya mereka apakah mereka akan pernah memaafkanmu. Semua uang hasil jerih payah kami dicuri oleh mereka. Seenaknya saja, Profesor Budi, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos dari ini. Betul, bajingan seperti itu. Kita tidak bisa begitu saja melepas mereka. Mereka harus ditangkap dan diadili. Tangkap mereka. Sekarang. Ini semua salahmu, kalau bukan karena keserakahanmu, mencuri uang SPBU, aku takkan pernah melawan Profesor Budi atau menyinggung semua orang ini. Kau si sensitif, kau benar-benar menghancurkanku. Apa aku yang mengantongi uangnya? Setiap sen tambahan dari SPBU itu langsung masuk ke kantongmu. Kamu dalang sebenarnya di balik semua ini. Kamu pantas dihancurkan. Itulah karma yang pantas kamu dapat. Pertunjukan yang luar biasa saling memangsa. Beraninya kau membantahku? Cepat tangkap dia. Ini semua karena kamu, aku akan membunuhmu. Adi, kamu benar-benar gila. Aku sangat menyesali hari aku membantumu memulai korporasi Puncak. Itu omong kosong. Korporasi Puncak dibangun dari nol. Dengan teknologi penyulingan minyak yang aku kembangkan sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kamu salah. Teknologi itu berasal dariku. Adi sangat ingin memulai bisnisnya sendiri. Formula ini bisa menjadi tiketnya.
Ini, bukankah ini formula penyulingan minyak? Aku yang memimpikan hal ini. Aku jenius banget. Kenapa tidak memberitahuku lebih cepat? Kenapa mempermalukanku seperti ini sekarang? Aku tidak mencoba mempermalukanmu. Aku menyembunyikannya darimu karena kamu sangat bangga. Aku tidak ingin menyakitimu. Adi, aku sudah mengatur materi untukmu. Adi, aku mendapatkan ini dari pekerjaan musim panasku. Kupikir kamu bisa menggunakannya. Ambil, ayo. Budi, kamu sudah sangat baik padaku. Apa yang telah kulakukan padamu? Bawa dia pergi. Maafkan aku. Aku membiarkan kecemburuanku menguasai diriku. Itulah mengapa aku terus membuat kesalahan. Semua ini. Aku pantas menerima semuanya. Hei ayah, Sayang, pulang segera untuk kencan buta. ayah. Aku belum ingin pergi kencan buta. Aku akan kembali ke penelitianku, harus pergi.